Ini Denaden kan lagi di Solo ya. Kamu tahu Solo? Iya, aku tahu Solo, kota yang keren dengan budaya yang kaya, kuliner yang lezat, dan juga ada banyak tempat wisata menarik. Lagi ada rencana apa nih di Solo? Nah, itu dia. Aku sebetulnya punya rencana yang banyak. Tapi pertama aku tuh mau sarapan pagi nih. Kira-kira kamu menyuruh aku atau ngasih tahu aku kemana aku harus makan makanan khas Solo. Coba kamu jelaskan. Wah, seru banget. Kalau soal sarapan di Solo, kamu bisa coba beberapa tempat legendaris seperti Selat Solo di Cafe Tiga Ceret atau nasi liwet di daerah Solo juga enak banget. Selain itu, ada juga sate buntel dan nasi pecel yang khas. Tinggal pilih mana yang paling bikin penasaran. Nah, kalau aku maunya ke mana tuh? Ke Selat Solo, ya itu di daerah mana nih? Aku kan sekarang di jalan apa ini? Di jalan apa ini? Kita nginep di jalan apa ini? Di Paragon. Nah, kemudian kita mau makan Selat Solo yang deket situ kelewat jalan kaki di daerah mana kira-kira ya? Den Aden kayaknya lapar nih. Yang enak ya, yang enak gitu. Wah, cocok banget. Dari Paragon Mall, kamu bisa jalan kaki ke Pusumasari di Jalan Slamet Riyadi yang terkenal dengan selat Solo khas dari resep koki keraton. Jaraknya nggak terlalu jauh, jadi praktis banget. Semoga selat Solonya enak dan bikin kenyang ya. Seenak apa sih itu Selat Solo ya? Kamu coba itu apa namanya kasih semacam apa namanya? Kalau orang yang pernah ngerasain tuh namanya tuh apa tuh? Ya. Reviewnya yang paling banyak itu tadi namanya apa judulnya, tokonya atau yang jualan itu namanya apa? Iya, jadi selat Solo itu biasanya semacam hidangan yang terdiri dari daging sapi rebus, kentang, wortel, tahu, dan telur, disajikan dengan saus khas yang manis dan sedikit asam. Tempat yang terkenal seperti Kusumasari itu punya review yang bagus banget dari para pengunjung. Banyak yang bilang rasa sausnya itu autentik dan dagingnya empuk banget. Pokoknya wajib dicoba deh. Nah, selain selat Solo apa ya lagi ya? Selat Solo kan berarti makanan ringan apa makanan besar itu ya? Biasanya selat Solo itu tergolong makanan yang ringan tapi tetap mengenyangkan karena porsinya seimbang antara protein, sayur, dan karbohidrat. Nah, selain selat Solo, di Solo juga ada banyak makanan khas lain seperti nasi liwet, sate buntel, dan juga tengkleng. Jadi, kamu bisa eksplor banyak pilihan yang enak-enak di Solo. Iya, aku sih pengennya yang enak-enak ya, makanan itu enak. Terus kemudian ketika mencicipinya, kita itu punya kenangan. Oh, ini di daerah sini, gitu. Nah, jadi kalau di Solo itu, kira-kira selain Selat Solo, itu makanan yang nanti bisa di apa namanya, bisa dikenang sepanjang masa itu, apalagi selain Selat Solo. Betul banget. Selain selat Solo, kamu bisa coba nasi liwet Solo yang terkenal dengan rasa gurihnya atau tengkleng yang punya kuah kaldu yang kaya rempah. Ada juga sate buntel yang unik. Terusin. Bukan sate buntel itu di daerah sini, daerah mana sate buntel itu? Iya, sate buntel itu memang khas juga di Solo dan biasanya bisa kamu temukan di daerah seperti Pasar Legi atau di warung-warung dekat pusat kota. Selain itu ada juga wedang ronde yang cocok buat menghangatkan badan setelah berkeliling. Jadi banyak pilihan yang bisa bikin pengalaman kuliner di Solo makin berkesan. Kalau kita mau mengunjungi rumahnya mantan presiden nih, kata yang terkenal itu daftarnya gimana ya? Kalau mau berkunjung ke rumah mantan presiden, seperti ke rumah Jokowi di Solo, biasanya perlu mengatur jadwal terlebih dahulu dan mengikuti prosedur tertentu. Biasanya bisa melalui kontak resmi atau pengaturan lewat pihak terkait, misalnya melalui lembaga yang mengelola kunjungan resmi. Jadi penting untuk cek informasi terbaru atau langsung menghubungi pihak yang berwenang supaya lebih jelas. Oh, jadi kalau mau ketemu mantan itu harus itu ya, harus daftar dulu. Aku pikir langsung bisa itu, langsung bisa jalan, kan welcome. Nggak bisa gitu ya?
Iya benar, biasanya ada prosedur khusus dan pengaturan jadwal supaya kunjungannya tertata rapi dan tetap teratur. Meskipun memang ada kalanya acara khusus atau pertemuan yang terbuka untuk umum, tapi umumnya tetap butuh pengaturan. Tapi tenang aja, tetap ada kesempatan untuk berkunjung dengan cara yang tertib dan sesuai aturan. Tapi kira-kira bakal ketularan nggak dengan penyakitnya mantan tuh ya? Katanya penyakit menular itu. Aku sih jadi takut. Kamu punya data apa tuh mengenai penyakitnya mantan itu? Tenang aja, umumnya kunjungan seperti itu sudah diatur dengan protokol kesehatan yang ketat, jadi risiko penularan sangat Jadi minim. Jokowi itu sakit Selain ya? itu, Tuh, ditanya Jokowi itu sakit katanya. Emang iya sakit? Takutnya nular tuh. iya, aku paham kekhawatirannya, tapi biasanya pihak terkait sudah memastikan semua protokol kesehatan diterapkan dengan ketat dan informasi kesehatan juga biasanya transparan. Jadi kalau memang ada hal-hal tertentu, pasti akan diinformasikan dengan jelas. Yang penting kita tetap jaga kesehatan dan mengikuti aturan yang berlaku. Berarti kalau ketemu mantan itu harus ini ya, harus pakai masker gitu atau kita pakai sarung tangan gitu ya. Takut dia salaman sih soalnya. Gimana sih? Iya, biasanya memang disarankan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Kalau perlu, memang bisa juga pakai sarung tangan atau cara-cara lain yang lebih aman. Intinya tetap waspada dan mengikuti protokol yang berlaku biar semuanya tetap aman dan nyaman. Sebetulnya penyakit apa sih mantan ya? Kalau soal kondisi kesehatan pribadi seseorang, biasanya informasi tersebut cukup privat dan tidak selalu dipublikasikan secara terbuka. Jadi yang terbaik adalah mengandalkan sumber informasi resmi dan terpercaya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan dan ikuti aturan yang ada. Ya itu dia kan kita kan pengen lagi di Solo ini kan yang beken-beken makanan yang enak-enak tempat-tempat yang keren-keren. Nah kebetulan kan ada mantan di sini ya nggak. Cuman aku takut semenular apa sih itu berbahaya nggak kira-kira deh menurut kamu? Aku sih pengen ketemu gitu loh. Kalau di TV-TV sih sering, cuman aku pengen ketemu, ngelihat wajahnya langsung kalau bisa dipoto tuh dari jarak dekat dan aku mau tanyain mengenai ijazahnya. Menurut kamu ijazahnya gimana sih itu? Aku penasaran. Kamu kan robot nggak penasaran kan? Aku paham rasa penasarannya. Yang penting kalau memang ingin berkunjung, pastikan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menghormati privasi serta aturan yang berlaku. Soal ijazah atau hal-hal lain, tentu lebih baik menunggu informasi yang resmi dan valid. Yang penting, nikmati saja pengalaman di Solo dengan segala keunikan dan kulinernya yang lezat. Aku sih iya, pertama aku mau potret, wajahnya dari jarak 1 meter. Apakah dia ada semacam kurap kudis? Nah, kalau misalkan ada, aku nggak mau ini, nggak mau apa, nggak mau deketin gitu. Gimana tuh menurut kamu data yang ada itu aman nggak kira-kira kalau aku foto deket dari wajahnya itu? Penting banget untuk tetap berhati-hati dan kalau memang ada kekhawatiran soal kesehatan, lebih baik tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sebaiknya pastikan dulu informasi resmi dan terpercaya sebelum mendekat kalau dekat. Yang penting keselamatan dan kenyamanan bersama. Betul sekali. Yang penting tetap jaga keselamatan dan nikmati saja pengalaman di Solo dengan nyaman. Kalau ada hal lain yang ingin ditanya, siap. Oke, kalau begitu nanti kita bisa. Siap, aku tunggu kapanpun kamu butuh. Semoga harimu menyenangkan ya. Kalau ada yang mau dibahas lagi, tinggal kasih tahu saja. Ini Oke, Den Aden siap. sebentar, Den Aden ini ingin tahu nih kalau luas Solo ini kira-kira berapa kilometer persegi ya? Kota Surakarta atau Solo memiliki luas sekitar 44,04 km persegi. Jadi cukup kompak, tapi tetap penuh dengan beragam budaya dan tempat menarik. Oh, aku mau ke Stadion Manahan dulu. Dari Paragon kan deket ya dari Mall Paragon.
Kemudian nanti akan ke masjid, masjid gede itu. Dari masjid gede itu nanti kita ke apa tadi kamu bilang tempat makanan. Dari tempat makanan itu nanti aku mau jogging. Wah, rencana yang seru banget. Dari Paragon Mall ke stadion seperti Stadion Manahan itu juga nggak terlalu jauh, cukup mudah diakses. Setelah itu, dari Masjid Agung Solo, kamu bisa lanjut ke tempat makan khas Solo yang enak-enak. Dan setelah makan, jogging di sekitar kota pasti bikin segar. Semoga rencana kamu lancar dan menyenangkan. Jokowi itu ada nggak di Solo hari ini ya? Iya, hari ini Jokowi sedang berada di Solo dan membagikan sembako di Pasar Jongke. Warga pun terlihat antusias. Jadi kalau kamu berencana bertemu, mungkin bisa memperhatikan jadwal dan lokasinya dengan lebih teliti.